Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa tharral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratal mukarramin, para alim, para tokoh, para habaib yang kami ta'zimi, Takmir Masjid Baitur Rahman Al-Habib Mustafa Talib Al-Haddar, dan juga yang kami ta'zimi Al-Habib Uwais bin Habib Mahdi Hasan, Habib Mustafa Iqbal bin Habib Mahdi Hasan, dan juga yang kami hormati Habib Taufik bin Husain Abu Bakar hafizahullahu ta'ala, dan juga yang kami hormati dan yang kami ta'zimi seluruh jamaah salat duha di pagi hari ini, baik muslimin maupun muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hikmah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmiah yang pada pagi hari ini yang kita rasakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat duha rahimakumullah. Pada pagi hari ini Al-Fakir mendapatkan amanah dari Habib Mustafa Talib dan juga dari Habib Taufik bin Husain Abu Bakar. Sebelumnya ana mohon maaf, mungkin dari penyampaian ana mungkin tidak sama dengan
guru-guru yang sudah terbiasa, karena ini masih awal. Kalau agak grogi mohon maaf, grogi juga sama. Mohon maaf sebelumnya. Pada pagi hari ini, di momentum kali ini, kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan acara rutinan setiap hari Ahad pagi kita melaksanakan rutinan, yakni sholat duha. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat bahwasanya sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti apa yang aku salat. Berarti Rasulullah ini menyampaikan kepada sahabatnya bahwa silahkan kau para sahabat, ikutilah jejakku, ikutilah salat-salatku. Karena apa yang telah dilakukan, yang dikerjakan oleh Rasulullah, berarti itu telah mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi. Apalagi kita selaku orang Nahdien, orang yang istilahnya sudah dekat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentu tak lepas dari ajaran-ajaran Nabi. Kita juga dituntut untuk sering bersilaturahim di antara sesama muslim. Apa maksudnya ukhuwah Islamiyah? Kita harus mempererat tali persaudaraan kita sama umat muslim. Tidak boleh setelah saling menganiaya. Kalau misalkan ada sahabat kita, tetangga kita yang dianiaya oleh orang lain, maka secara otomatis kita wajib membantunya. Karena sama umat muslim kita wajib membantu. Kita harus saling rukun, saling menghargai di antara satu dengan yang lainnya. Bukan hanya itu saja, kita juga dituntut untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh guru-guru kita semuanya. Al-Fakir ingat, sewaktu Al-Fakir masih mondok, sewaktu itu guru kami menyampaikan seorang santri harus mengikuti jejaknya gurunya, karena apa yang telah diajarkan oleh guru wajib diamalkan. Karena sudah jelas al-ilmu bil amali atau al-ilmu bit ta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Dan ilmu itu bila mana sudah kita capai, walaupun itu hanya sedikit, maka wajib kita amalkan. Bersyukur sekali kita karena kita sudah sering mengikuti acara rutinan, mengikuti aktivitas yang telah diikuti sebagaimana biasa. Bahkan guru-guru kita, para habaib, para kiai, para ustadz sering menyampaikan kepada jamaah sekalian bahwa tidak ada henti-hentinya menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan pada zamannya Rasulullah juga ada salah satu sahabat yang pernah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sudah beberapa hari ini tidak melaksanakan sholat." Lalu Rasulullah itu menanyakan kepada sahabat, "Ya fulan, kenapa engkau kok tidak sholat?" "Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat karena saya merawat ibu saya. Tapi bukan justru saya itu ingin meninggalkan sholat, tidak ya Rasulullah. Akan tetapi bila mana ibu saya ini ditinggal, ibu saya ini pasti kumat, dalam artian karena udhur syar'i. Ibunya ini sakit, dalam keadaan sakit, dan sakitnya itu sudah parah. Khawatirnya
katanya sahabat ini menyampaikan kepada Rasulullah, bila mana ditinggal ya Rasulullah, khawatir ibu saya atau umi saya sudah nyampe pada waktunya, tidak ada yang membimbing membaca kalimat syahadat. Lalu Rasulullah menyampaikan pada si fulan, ya fulan, walaupun ibu kamu sakit, tetap jangan sampai tinggalkan sholat. Berarti sudah jelas, sholat yang dimaksud sholat dengan Rasulullah ini berarti sholat yang wajib. Dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, sholat yang 5 waktu itu tidak bisa ditinggal. Maka selama masih bisa, sesulit apapun kewajiban kita, maka tetap diusahakan sholat. Karena sholat tak mungkin menghabiskan sampai setengah jam, itu tak mungkin. Sedangkan sholat 5 waktu itu jumlah rakaatnya kurang lebih 17 rakaat. Setiap sholat kurang lebih paling khusyuknya khusyuk sudah. Kalau tingkatan kami kurang lebih antara 5 menit itu sudah sangat lama. Beda halnya dengan orang-orang yang sudah min jumlatil aulia, sholat-sholatnya orang-orang yang soleh, sholatnya orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, yang sangat luar biasa cintanya kepada Allah. Beda lagi, bahkan sholatnya tak lepas, baik setiap detiknya. Tidak sholat tapi diisi dengan zikir-zikir, membaca sholawat, membaca istighfar, dan membaca amaliyah-amaliyah yang lain. Subhanallah, beruntunglah bagi orang-orang yang bisa melaksanakan istiqomah dalam rutinitas setiap harinya. Di samping itu juga Al-Fakir juga pernah membaca sebuah buku yakni karangannya Syekh Abdul Malik, yang mana Syekh Abdul Malik beliau ini adalah termasuk gurunya para guru. Siapa? Salah satu muridnya. Salah satu muridnya adalah Habib Lutfi bin Yahya. Siapa yang tidak mengenal beliau? Bayangkan, sosok beliau ini luar biasa, apalagi gurunya. Karena seorang murid bisa sukses karena keberkahan dari seorang guru. Berarti apa yang telah disampaikan oleh seorang guru berarti dibawa, diamalkan oleh murid itu. Yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik menyampaikan kepada murid-muridnya, salah satunya adalah Habib Lutfi bin Yahya. Beliau menyampaikan 3 hal. Beliau menyampaikan tiga hal. Yang pertama, kalian semua jangan pernah meninggalkan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Istiqomahkanlah sholat yang 5 waktu itu. Yang diutamakan itu sholat yang wajib. Lalu setelah engkau melakukan sholat yang 5 waktu, tambahkanlah setiap selesai sholat yang wajib, yakni sholat sunnah. Ya seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini, sholat duha. Habis ini mungkin nanti agak siang sedikit sholat hajat. Lalu setiap sholat yang 5 waktu seperti zuhur sampai subuh kan ada sholat qobliyah, ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Itu juga dilaksanakan, diamalkan. Ini sebuah ilmu yang sangat luar biasa. Bahkan bila mana bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah, kalau yang wajib tidak usah ditanyakan, wajib tidak bisa ditunda, ditinggal hukumnya haram. Tapi kalau ditambah dengan sholat sunnah, maka insya Allah
ibadah kita akan bertambah berkah. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga menyampaikan kepada murid-muridnya, jangan lupa kalian membaca Al-Quran. Hormatilah orang yang bisa menghafal Al-Quran. Saya titip kepada kalian semua. Ini dawuhnya Syekh Abdul Malik menyampaikan kepada murid-muridnya, seseorang yang hafal kepada Al-Quran wajib dihormati. Kalau misalkan dalam segi duniawinya kekurangan, silahkan bantu. Hormati orang yang hafal Al-Quran, karena seseorang yang hafal Al-Quran itu akan dimuliakan oleh Allah. Kita tidak hafal Al-Quran, hanya bisa membaca Al-Quran, kita minta keberkahan. Minta keberkahan orang yang bisa menghafal Al-Quran. Seperti siapa? Seperti hafidh dan hafidhah. Orang yang tak kenal dari lelah dalam setiap detiknya, setiap menitnya, bahkan setiap jamnya, tak lepas dari membaca Al-Quran. Apalagi orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran, membaca Al-Qurannya pun juga beda kedengarannya, seakan-akan tidak punya tenaga dalam membaca Al-Quran. Salah satu contohnya, kalau kita membaca mungkin A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dijawab dengan jamaah. Amin. Kalau orang yang sudah hafal terhadap Al-Quran, beda lagi bacaannya, bahkan lebih enteng dari bacaan-bacaan itu. Kenapa? Karena sudah istiqomah dalam menjalankan aktivitasnya, yakni kegiatan dalam membaca Al-Quran. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Kami semua dengan panjenengan semua, walaupun tidak hafal Al-Quran, tapi minimal menjaga istiqomah dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, walaupun ya hanya sedikit. Yang terakhir, Syekh Abdul Malik juga menyampaikan kepada murid-muridnya, usahakan istiqomahlah kalian membaca sholawat. Karena seseorang yang membaca sholawat, sudah jelas, tidak ada lain dan tidak ada lagi harapan, yakni niatnya satu, ingin mendapatkan syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan, mungkin sampean ada yang suka terhadap sholawat hidir, silahkan baca sholawat hidir, karena sholawat banyak macamnya. Ada sholawat tibil qulub, sholawat syifa, ada sholawat al-fatih, ada juga sholawat Jibril. Monggo silahkan, terserah para jamaah semua mau membaca sholawat yang mana. Subhanallah, beruntunglah bagi orang yang bisa istiqomah dalam melaksanakan atau membaca rutinitas kita untuk membaca sholawat. Subhanallah. Ibu, kalau nggak percaya dengan bapak-bapak ini semua, kalau jenengan punya kesusahan, jenengan punya sebuah permasalahan namanya manusiawi, tak lepas dari permasalahan. Jangan lupa membaca sholawat, jangan lupa melaksanakan ibadah, yakni sholat, dan jangan lupa juga memberikan sodakoh atau sedekah pada anak-anak yatim, pada orang-orang yang membutuhkan, bila mana jenengan itu mampu. Tapi hakul yakin,
Saya yakin seyakin-yakinnya jamaah yang ikut pada pagi hari ini insya Allah semuanya pasti dalam keadaan husnul khotimah. Kami juga yakin semuanya mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah, mudah-mudahan digampangkan rezekinya, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, diberikan umur yang manfaat barokah fid dini wad dunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap hari mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan manfaat barokah. Bila mana ada penyampaian kami yang kurang berkenan kepada jamaah semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.